Ways, Lingkar Gagasan Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Women Ways, Lingkar Gagasan Perempuan. Menjadi profesor di usia muda. Profesor di balik gelar agungnya tak hanya soal kehormatan, tak hanya sekadar jabatan. Deretan kata yang terucap menjadi panutan. Review nalar kritisnya menjadi rujukan. Pengabdiannya memperindah tatanan. Profesor di balik gelar agungnya, setumpuk kewajiban siap menanti. Janji untuk terus memberi, berbagi ilmu untuk negeri. Meraih gelar kehormatanmu tak perlu menunggu waktu yang kian berlalu. Pemirsa Women Ways, Lingkar Gagasan Perempuan, kali ini saya Lili Huriah bersama para narasumber hebat, Profesor muda dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Profesor Dr. Abdul Muhid MSI, bersama Profesor Muda Perempuan, Direktur Mall Publikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, Profesor Dr. Nur Lailatul Musyafaah LC MHI. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Prof Muhid, Prof Ila, bicara soal profesor, jabatan akademik tertinggi seorang akademisi dosen. Mungkin kalau di zaman lalu, zaman dulu ya, ketika ada kata profesor, maka yang terlintas di benak kita itu orang yang sangat pintar, jenius, kemudian bekerja di balik tumpukan buku-buku yang panjang, kemudian di laboratorium siang dan malam, rambutnya putih, kacamatanya tebal, gitu ya mungkin kalau dulu. Ya, tapi kalau untuk zaman now, tidak untuk profesor zaman now ya. Ada banyak profesor muda di Indonesia yang berdedikasi dan berintegritas tinggi pada keilmuannya untuk menjadi guru besar atau profesor di perguruan tinggi baik dalam negeri ataupun luar negeri. Seperti ada profesor muda perempuan yang agak viral di awal-awal kabinet merah putih Pak Prabowo, yaitu Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Prof. Stella Christy, perempuan Medan, usia 46 tahun, lulusan Harvard University, cum laude, dan menjadi profesor muda di Tsinghua University, Beijing, Tiongkok. Nah, sekarang Prof. Ila dan Prof. Muhid sebagai representator dari profesor muda UIN Sunan Ampel Surabaya nih, mohon sharing knowledge-nya, best practice-nya, perjalanan karir jabatan akademik ya, Pak Prof dan Bu Prof hingga mencapai titik tertinggi ini. Mungkin profesornya di usia berapa dan asisten ahlinya dulu tahun berapa? Monggo Prof. Ya, terima kasih. Kalau saya mengawali karir sebagai dosen, yaitu dengan jabatan awal asisten ahli tahun 2023 capeknya, terus peknya 2025. Jadi asisten ahli turun 2005. Kemudian sampai kemudian guru besar di tahun 2021. Guru besarnya 2021. Berarti usia berapa, Prof? Usia 45 saat itu. 45 ya. Masih sangat muda ini kalau profesor. Ya, belum putih rambutnya. Iya, kalau Prof Ila. Ya, saya CPNS itu dari 2006, saat itu umur 27 tahun, dan ya tahun berikutnya ya 2007 PNS, asisten ahli, kemudian profesor di tahun 2023 usia 44 tahun lebih, setengah tahun lah. Iya, 1 tahun ya. Iya. Saya padahal sekarang 45. Bentar lagi sama. Sudah waktunya, Bro. Iya, sudah waktunya.
Baik, sebagai seorang dosen yang menapaki anak tangga ya, anak tangga karir jabatan, tentu ini butuh waktu dan tidak mudah. Nah, dulu ketika Pak Prof dan Bu Prof belum profesor, nah memandang seorang profesor itu bagaimana? Oke, kalau saya dulu memandang profesor itu ya betul sama dengan mungkin common sense ya, persepsi publik, persepsi umum bahwa profesor itu ya yang sepuh, yang sudah berumur, kemudian cenderung apa ya, ya sudah waktunya sudah di akhir gitu ya, sehingga saya masih muda, belum waktunya gitu. Awalnya begitu, sehingga sempat saya itu dari lektor kepala ke guru besar itu hampir 10 tahun tidak saya urusi. Harusnya waktu itu tahun 2013 saya lektor kepala, itu 2 tahun kan bisa sebetulnya. Itu umur saya masih 30-an lah gitu ya. Itu harusnya bisa gitu. Tapi karena memandang persepsi publik itu profesor itu nanti kalau sudah sepuh dan tanggung jawab memang besar kan sebagai profesor itu kan tidak hanya sekedar mencapai jabatan tertinggi di bidang akademik, tapi tanggung jawabnya. Saat itu saya ya merasa masih belum waktunya gitu ya, karena masih muda gitu ya, dan perbandingannya dengan teman-teman sebaya saat itu yang memang masih belum banyak, bahkan bahasa saya itu senior saya saja masih banyak gitu loh. Yang belum profesor kok saya harus mendahului. Jadi waktu itu ada persepsi seperti itu gitu. Ya. Kalau Prof gimana Prof? Ya, betul. Jadi kalau kita melihat dulu itu pandangan saya itu profesor itu keren banget dan itu kayaknya sesuatu yang mustahil. Kayaknya bisa nggak ya aku seperti itu gitu ya, seperti itu. Tapi memang ketika zaman saya belum doktor, saya tuh sering ikuti sidang terbuka gitu, kayak penasaran jadi dokter itu seperti apa. Nah begitu juga ketika ada profesor pengukuhan itu kadang kalau ada undangan tuh kita melihat gitu ya, bisa nggak ya seperti itu. Jadi ada keinginan maksudnya sepertinya itu hal yang mustahil, dan memang ketika kenaikan pangkat itu saya tuh udah 4B, terus kata orang-orang itu langsung aja ke profesor, padahal saya maunya ke 4C dulu gitu ya, karena sepertinya belum waktunya seperti kata Prof Mufita. Tapi setelah dilihat syarat-syaratnya, Bu ini sudah bisa. Nah seperti itu, jadi kayaknya nasib ya. Iya. Tapi kumnya sudah mencukupi ya. Iya betul. Pakai PAK terintegrasi atau belum? Belum. Ya itu saya zaman peralihan, mungkin kalau Prof Muhid belum ada. Belum ada. 2023. Oh 2023. Iya. Sudah 2 tahun berarti Prof ya? Iya. Menikmati menjadi seorang profesor. Baik, seringkali kita menentukan keputusan karir itu dari kondisi yang tidak disadari gitu ya. Dengan dikelilingi faktor-faktor yang belum sepenuhnya juga kita pahami. Nah, di titik apa atau kondisi yang bagaimana yang di detik itu Anda menyatakan saya harus jadi profesor. Bismillah. Nah, itu di titik apa? Atau kondisi yang bagaimana, Prof? Di titik ketika self evaluation ya, mengevaluasi diri bahwa ternyata saya mampu, ternyata saya bisa, dan dari sisi persyaratan ternyata sudah memenuhi. Itu di aspek ini. Di aspek eksternal jelas tuntutan institusi. Berkali-kali pimpinan saya saat itu, baik itu di level UPPS fakultas maupun rektorat, bahwa guru besar itu bukan hanya kepentingan individu, kepentingan yang bersangkutan, tapi lebih penting lagi ada kepentingan institusi. Disitulah tergerak hati saya bahwa saya mungkin dan yang lain ya, mengajukan guru besar itu tidak semata-mata memang untuk kepentingan karir sebagai dosen, pasti impian menjadi guru besar itu semua itu, tetapi ada ini di titik itulah sebetulnya, jika teman-teman mungkin ya para pemirsa yang belum masih itu, karena mungkin tadi itu belum sadar bahwa mengajukan jabatan fungsional itu kepentingannya bukan semata-mata untuk individu, tapi untuk institusi. Bagaimana supaya akreditasi program studinya itu naik kan gitu. Karena kebutuhan itu menjadi persyaratan. Dari sisi dosen itu kan sumbangsih terhadap institusi ya, terhadap akreditasi prodi maupun akreditasi institusi itu sangat tinggi. Nah, di titik itu kesadaran untuk kemudian, apalagi tadi itu ya, dievaluasi diri dulu juga kan. Awalnya mengevaluasi diri, oh saya mampu. Kemudian tuntutan institusi lah di situ.
Tapi bukan tuntutan mertua ya. Ini penting. Tuntutan keluarga keluarga ya yang pasti. anu ya, Dan yang variabel yang penting ini di balik itu iya. adalah istri terutama. Mas, kenapa enggak mengajukan? Sama lo bisa gitu. Memenuhi gitu. Dan semua berkas saya kan istri yang menyiapkan. Karena kan dulu pernah di bagian saya seringkali membantu kan, mendampingi pemberkasan para dosen untuk guru besar. Suami saya kok belum. Nah, itu. Di titik itu penting. Penting. Jadi memang dari segala arah segala ya. arah. Depan, Internal, belakang. kiri. Ya, oke. Prof Ila di titik apa? Betul ya, seperti yang disampaikan Prof Muhid tadi. Jadi waktu itu memang kalau saya kan masa peralihan. Jadi kalau nggak sekarang kapan lagi seperti itu. Jadi setelah konsultasi kemana-mana, Bu kalau hanya sekedar 4C gitu loh. Jadi harus apalagi ini sudah memenuhi syarat. Jadi kalau nggak sekarang kapan lagi. Jadi akhirnya waktu itu memantapkan diri mengurus untuk profesor. Kebetulan waktu itu di detik itu kami sudah punya jurnal internasional di detik-detik akhir itu. Jadi alhamdulillah terus sekalian dan tentunya dukungan semua pihak itu akhirnya kita semangat untuk meningkatkan profesi kita untuk menjadi guru besar itu. Lancar ya, alhamdulillah ya. Semua sudah siap, tinggal diajukan prosesnya. Siapa yang paling menginspirasi di antara orang-orang yang ada di sekitar ini untuk menjadi profesor? Kalau saya sebetulnya inspirasi untuk menjadi akademisi pertama itu jelas dosen saya waktu S1 dan pembimbing akademik gitu. Awalnya saya sebagai mahasiswa saat itu untuk bisa kuliah saja sebenarnya syukur alhamdulillah karena dari desa, dari keluarga yang mungkin ukurannya tidak semampu teman-teman yang lain. Tetapi yang memberikan keyakinan itu adalah dosen pembimbing akademik saya waktu itu di S1. Dan kemudian saya buktikan saya bisa lulus menjadi wisudawan terbaik, dan ketika saya diterima jadi dosen, awalnya juga guru besar adalah sesuatu yang wow, yang nggak mungkin kan. Karena ya untuk bisa jadi dosen saya sudah alhamdulillah gitu ya, sudah syukur gitu ya, sudah luar biasa. Kemudian ternyata bisa lah itu. Jadi intinya sebetulnya inspirasi yang utama itu dari belajar masa lalu, dan tentu untuk membuktikan terutama kepada kedua orang tua. Ya, itu satu kebanggaan dan kebahagiaan orang tua yang luar biasa untuk bisa mempunyai anak ya, seorang profesor. Dan orang tuanya tentunya menjadi orang tua yang berhasil ya mendidik anaknya ya, yang bisa jauh di atas dirinya. Prof Ila, ini profesornya kan lebih fresh ya tahunnya. Nah, ini ada pertanyaan para dosen lektor kepala atau lektor ya, kalau yang mereka mau loncat jabatan, yang golongannya udah 4A, 4B, 4C, yang lagi kepo di luar sana. Apalagi sekarang kita LP2M bersama UINSA ya, Pak Rektor tentunya punya pendampingan teman-teman Bapak Ibu dosen 4A, 4B, 4C untuk penulisan artikel jurnal ilmiah berreputasi. Nah, sebenarnya apa sih syarat untuk menjadi profesor di tahun 2025 ini? Apakah ada ketentuan misalkan KMA 2024 itu syaratnya apa aja sih? Karena kami juga sering mendengar ada pengajuan profesor itu ditolak gitu ya. Dan apa yang paling sulit sebenarnya? Ya sebenarnya sudah memenuhi KUM ya, seharusnya kan 850 ya. 850 kalau kemarin pengakuan sudah mencapai itu, ya itu bisa mengajukan. Meskipun kalau yang di Kementerian Agama itu meskipun 4A, 4B bisa loncat asalkan KUM-nya dari pengakuan kemarin itu di situ. Terus juga syarat khususnya yaitu jurnal internasional berreputasi Scopus atau WOS itu dengan kriteria 0,1 kalau Scopus, kalau WOS iya SCR-nya, kalau WOS 0,05. Dan itu memang ya ada yang merasa kesulitan karena mungkin belum terbiasa menulis di jurnal, khususnya di jurnal internasional berreputasi. Jadi yang kalau sudah KUM-nya cukup ya diajukan saja, dan ketika memiliki jurnal internasional berreputasi itu ditambah dengan syarat tambahan lainnya ya, misalnya menjadi pembimbing disertasi, penguji atau ketua penelitian dan lain sebagainya, itu harus dilengkapi seperti Reviewer itu. jurnal Internasional bisa ya, bisa masuk ya. Iya, sebagai salah satu
salah satu Scopus Opsional. selain penelitian Scopus tadi itu. Oh, gitu. Iya. Kemudian artikel berindeks Indeks Scopus atau internasionalnya itu satu apa dua, Prof? Minimal satu. Minimal satu ya? Iya. Ada- Satu sudah cukup ya. Jika ya ada catatannya ketentuan ya? karena kan para reviewer ya kalau bisa jangan sampai satu Nah, karena itu. reviewer itu bisa menilai rendah dan itu hukumnya nanti kan berdampak misalkan. Iya. Jadi harus disiapkan kalau saya dulu sampai 5 lebih gitu ya. Iya. Dan Iya. harus penulis pertama. Pertama. Kalau Iya. anggotanya 7 gitu boleh nggak? Boleh. Ya, tergantung dari Rombongan. siapa. Ya, nanti kan tergantung penilaian. Penilaian. Nanti Oh, ini gitu. serius nggak nulisnya, Serius. dia paham nggak meskipun penulis pertama, ya gitu kan. Jadi pokoknya bisa mempertanggungjawabkan artikelnya, pokoknya dia penulis pertama. Ya, apalagi sekarang katanya ada uji kompetensinya, Nah, yang dulu itu nggak ada. ada. Sehingga ini orang mau Iya. lagi nih, gitu. Ya, ada ya, Prof ya. Iya. Iya. Menambah ya tadi ya. Jadi untuk terutama dosen PNS ya, Iya. dosen karena kan untuk yang swasta kooperatif itu beda ya. Untuk yang dosen seperti UINSA, SKP itu harus sekarang diperhatikan. zamannya SKP. Oleh karena itu, lah SKP itu tergantung pimpinan. Jadi pimpinan unit gitu ya. Kalau dosen di kebetulan di fakultas harus yang memberikan itu. Itu penting karena banyak kasus ternyata SKP-nya tidak kurang misalkan itu tidak bisa. Gitu Iya. ya. Oh. Nah, itu tambahan ya yang untuk Ya, era ya. sekarang. Kalau dulu kami kan masih pakai PAK. Semua ya, Iya. penelitian, pengabdian, pengajaran ya. Sekarang hanya SKP ya, Prof. Dari SKP itu kan sebenarnya perasan dari Tridharma sebetulnya. Iya, betul. Yang betul. dinilai oleh pimpinan. Ya. Nah, SKP itu ditambah syarat khusus. Berarti tadi lebih itu. simpel harusnya ya. Sebenarnya simpel, Sebenarnya. tapi juga menjebak ketika orang yang selama ini kayak kita dulu itu kan yang penting nulis, yang penting itu Nulis, ya. Hukumnya secara tinggi. akademik hukumnya tinggi Ya. karena PAK kan, Ya. pakai PAK. Lah sekarang kan itu tergantung Penilaian. penilaian pimpinan. SKP. SKP. Dia masuk di SKP, dan yang dinilai SKP-nya. SKP-nya. SKP itu kan tidak hanya tugas akademik, tapi ada non akademik. Misalkan komitmen terhadap tugas, loyalitas ya Iya, terhadap pimpinan dan betul. sebagainya. Nah, ini penting mungkin bagi teman-teman dosen itu ya harus apa ya? Di samping juga tugas-tugas akademik tadi itu, tapi juga aspek kepribadian, aspek sikap ya menjadi ASN yang Ya. baik gitu. Ya. Gitu. Karena ada penilaian itu ya, Bu Betul, Prof, ya. iya betul. Dan menurut saya memang tingkat kenaikan jabatan kita itu sudah diatur sedemikian rupa agar orang itu bisa naik secara bertahap sesuai dengan kemampuannya seperti itu. Betul. Kan. Jadi kalau misalnya ini tambah sulit dan lain sebagainya, tapi kalau kita berpikirnya tidak mengurus, ya itu hanya nanti semakin sulit. Jadi misalnya sulit. nanti paling cepat 3 tahun, tapi kalau itu Tidak diurus. teratur, Teratur ya, nanti cepat. nggak kerasa gitu loh kerasa. sebenarnya. Otomatis ya? Iya, otomatis malah sekarang lebih mudah kalau nanti Berarti lebih mudah ya. Sebetulnya. Bukan betul. lebih sulit. Iya, Nah, iya. ini yang harus kita pahamkan kepada para dosen di luar sana yang sudah lektor kepala atau lektor yang mau loncat jabatan betul. dan sudah memenuhi kumnya mungkin ya. Iya. Oh iya. Dan memang selain SKP itu, ya itu tadi harus syarat khususnya Iya, itu ya. diperhatikan seperti itu. Apalagi Tambahan sekarang, mungkin ya, Iya. banyak teman-teman yang kemarin ke tersanggung apa ya? Iya, tersandung. Itu penilaian itu kan pertama dari ijazah tertingginya yang dipakai Ya, itu ya, doktornya di bidang apa, kemudian disertasinya. Lah, karena itu yang formasi jabatan apa yang akan dipenuhi kan gitu ya. Lah, artikelnya harus inline dengan jabatan maupun bidang keilmuan yang ditekuni. Oh, jadi Gitu. benar-benar disandingkan ya. Disandingkan Ya, dan betul. disiapkan. Memang profesor itu kan bidang, Betul, jadi betul. bukan segala MSI lah gitu, bukan mes sembarang iso. sembarang Ya, iso. kayak gitu. Iya, jadi Tapi, dokternya apa? Jadi bidang apa? Bidangnya apa? Formasi jabatan disertasinya apa? Formasi Iya. jabatannya apa? Apa? Artikelnya Artikelnya apa? apa? Nah, ini yang Apa? kita Iya. kalau nggak tahu bisa kejebak nih. Iya, betul. Dan harus artikel jurnalnya untuk utama ya, itu di luar institusi di mana dosen itu bertugas. Itu penting. Wah, saya punya sekian artikel jurnal Scopus, tapi ternyata diterbitkan di kampus ini tidak bisa dijadikan. Ya, Padahal udah Q1 Iya. ya. Bisa. Q1, SIR-nya juga Bisa. tinggi. Gitu. Iya, iya. Ini penting juga Iya, untuk disampaikan. betul-betul. Ini harus kita highlight teman-teman.
teman-teman dosen yang sudah siap untuk dari lektor kepala untuk mengajukan guru besar, maka ada hal teknis ya yang harus kita perhatikan dan menjadi menjadi pemikiran utama itu. Baik, Prof. Ini kan sudah bertahun-tahun nih jadi profesor nih. Pasti sudah merasakan privilege ya yang didapatkan sebagai seorang profesor. Mungkin apa saja privilege yang bisa didapatkan oleh seorang profesor. Nah, ini untuk menyemangati teman-teman ini yang masih lektor kepala. Kalau bahasa saya mungkin jangan privilege, tapi opportunity. Lebih itu ya. Bukan privilege. Kalau privilege kan nanti kesannya itu gitu ya. Tapi kalau mau masuk sekolah, ini anaknya Prof ini. Tidak. Tapi kalau opportunity, kesempatan, banyak kesempatan. Ya tentu ini apa yang sudah alami jabatan struktural kan yang memenuhi persyaratan harus guru besar lah. Yang tidak guru besar meskipun pengen ya nggak bisa kan. Nah itu pinter. Secara otomatis opportunity-nya tidak. Itu yang itu. Apalagi kemudian untuk mengembangkan akademik ya, opportunity terkait dengan misalkan penelitian, terkait dengan itu kan persyaratannya profesor atau apalah itu. Maka kesempatan untuk mengembangkan diri lebih banyak. Ya, betul. Baik itu karir struktural yang itu mengharuskan harus ada jabatan fungsional profesor lah kan gitu ya. Maupun kesempatan untuk mengembangkan diri secara akademik. Jadi memang ada kegiatan yang itu tidak bisa dilakukan kecuali profesor ya, misalnya jadi pembimbing pertama disertasi itu kan syarat pertama, atau penguji eksternal seperti itu kan, itu menjadi syarat utama sebagai profesor. Syarat utamanya adalah profesor. Dan memang kita lebih bisa mengembangkan dan orang kepercayaannya itu lebih, kita mendapat kepercayaan lebih gitu loh dari masyarakat tuh seperti itu. Misalnya kemarin menjadi pembimbing haji gitu ya, siapa nih setelah tahu profesor langsung berubah. Karena sudah selesai dengan urusannya sendiri gitu ya. Makanya mengurus orang lain yang banyak itu kalau di haji. Jadi ada kepercayaan lebih, terus dan lebih dikenal sih ya. Lebih dikenal meskipun kadang orang nggak kenal nama kita dan mereka panggil prof gitu. Kalau itu privilege mungkin ya. Profesor prof gitu. Iya. Tapi pasti ada lah ya yang mengikuti ya. Seiring dengan naiknya jabatan akademik seseorang, maka ada privilege dan opportunity yang lebih besar yang didapatkannya. Nah, ini Prof, banyak sih teman-teman atau sebagian ya mungkin yang ngapain sih ngurus dari lektor ke lektor kepala gitu kan, toh naik naik gajinya hanya 100.000 gitu kan. Kemudian nih apa sih sebenarnya perbedaan yang mencolok gitu ya antara profesor, lektor kepala, lektor dan asisten ahli dalam tugas-tugasnya mungkin ya yang bisa menjadi tagihan dalam BKD, sehingga orang itu nanti kalau profesor itu disuruh cari Scopus, disuruh bikin artikel Scopus atau apa. Perbedaannya mencolok antara ini apa, Prof? Jelas. Tadi itu seiring dengan banyaknya kesempatan sisi lain, tapi juga tanggung jawab. Lah, tanggung jawab itu otomatis guru besar punya beban kerja sebagai guru besar, namanya beban kerja khusus gitu ya, BKD khusus lah sebagai guru besar. Per 3 tahun harus mempublikasi di jurnal internasional bereputasi. Boleh berkolaborasi ya? Boleh berkolaborasi. Dan itu hanya 3 tahun. Peraturan sementara ini 3 tahun sekali diaudit. Itu. Yang kedua, buku referensi menghasilkan karya ilmiah untuk kepentingan pengembangan akademik di bidangnya tentunya. Harus. Karena jika itu maka tunjangan khususnya istimewa, tunjangan kehormatannya, Yang itu yang bikin buku itu berapa tahunan? Ya sama 3 tahun itu. Betul. Berarti kalau misalkan di tahun pertama ya, tahun pertama sampai ketiga, 3 tahun pertama ini hanya artikel Scopus gitu aja, yang kolaborasi. Dan karena di situ dan buku. Oh, enggak boleh. Atau ya? Bukan atau. Yang atau itu jurnal internasional bereputasi 1 atau 3 jurnal internasional.
Tapi kalau jurnal internasional harus author pertama atau utama. Ya, yang tidak bereputasi. Yang tidak bereputasi. Ya, jadi bebannya tinggi sebetulnya. Iya, makanya itu Iya. orang mau ngajukan, wah nanti Sebenarnya ini pemahaman yang salah juga. Yang salah juga. Ini yang harus kita luruskan, Iya, betul. luruskan. Iya. Kita yang masih para lektor dan lektor kepala harus didudukkan, harus didudukkan agar punya pemahaman yang benar tentang tanggung jawab dan beban tugas dari seorang profesor. Kan punya hak dan kewajiban. Dan kewajiban. Betul. Jadi sebenarnya seperti saya bilang tadi, peraturan yang mengatur kenaikan pangkat dosen itu sebenarnya diatur agar itu memudahkan dosen rutin kenaikan pangkatnya itu lancar sebenarnya, yaitu ya tridharma kan sebenarnya. Nah, makanya BKD itu muat tridharma. Kalau nggak lengkap satu ya nggak bisa. Nah, makanya kalau kita sudah terbiasa memenuhi tridharma dari ketika awal CPNS atau PNS dan seterusnya, itu menjadi nggak berat, sudah biasa. Sudah ya, karena dia sudah otomatis tahunnya sudah ini, Anda tinggal menyerahin SKP dengan pokoknya diurus, otomatis karena tridharma itu. Tapi memang yang masih belum habit itu memang publikasi. Ada yang masih merasa berat, ya entah itu nasional mungkin yang terhambat kenaikan pangkatnya itu rata-rata dia di publikasi. Iya. Makanya Pak Rektor ini memberikan fasilitas kepada dosen-dosen kita untuk pendampingan artikel, penulisan artikel. Baik, Prof. Selanjutnya, apa implikasi praktis atau dampak profesor itu bagi institusi tadi sudah ya, kan untuk akreditasi. Kalau untuk masyarakat atau keluarga besarnya atau keluarga intinya, kira-kira apa? Yang jelas guru besar jabatan fungsional tertinggi ya sebagai akademisi adalah tentu berimpact terhadap bagaimana positioning kita sebagai ASN, sebagai dosen di UINSA dengan masyarakat gitu loh. Karena kita kan sebagian hidup kita itu di masyarakat, di publik gitu ya. Maka sangat berpengaruh gitu dalam institusi, misalkan kebetulan di kampung lah, level kampung ya. Kalau yang lain mungkin di level nasional. Di level yang paling bawah lah gitu lah. Gitu. Itu pasti akan mengubah, mempengaruhi lingkungan sekitar gitu ya. Tapi disuruh mimpin tahlil enggak? Masih tetap. Kan saya menjadi penasihat Masjid Allah gitu. Itu jadi penasihat, menjadi sering dimintai menjadi penasihat, dewan penasihat, dewan apa gitu. Berarti pengabdian masyarakatnya semakin banyak. Semakin banyak. Karena ada pengakuan tadi tuh, rekognisi. Masyarakat memberikan rekognisi tentunya. Betul. Kebanggaan. Jadi kebanggaan masyarakat. Wih, di kampung kan saya ini ada profesor loh gitu loh. Yang setiap hari masih kerja ya dalam kerjaan domestik juga dilakukan, ngantar istri ke pasar atau ngantar anak. Betul. Luar biasa Pak Prof kita satu ini. Iya. Apalagi keluarga. Wah, apalagi keluarga yang dari kampung. Kalau Bu Prof kan orang Bukol, saya ini kan orang desa. Dari pesantren, dari madrasah itu rekognisi. Akhirnya bahkan waktu itu izin ya menyampaikan menjadi inspirasi teman-teman. Saat tahu bahwa saya ini guru besar itu bertanya, sekolah kemana kok bisa jadi profesor gitu. Kan orang kampung nggak ngerti dah. Kemudian tasakuran ya saya diminta pulang untuk tasakuran dan ternyata di situ banyak guru-guru saya, guru madrasah itu ikut bangga gitu ya. Bahkan kemudian baik itu di madrasah maupun di pesantren itu sering foto saya itu dipakai endorse promosi gitu loh. Itu jadi impact yang untuk rekognisi ya, pengakuan di masyarakat. Ya, gitu. Ya, betul. Jadi memang saya nggak menyangka akan ada respon yang begitu besar ketika kita menjadi guru besar. Pokoknya kenaikan pangkat sudah sesuai, kan mikirnya begitu. Oh, ini sudah hak saya gitu ya. Tapi setelah itu, yaitu tadi yang awalnya kita itu kok diem-diem atau langsung jadi gitu ya. Akhirnya menjadi kebanggaan tentunya alma mater gitu kan. Oh, kebetulan saya di alumni Gontor itu yang pertama putri. Jadi waktu itu pertama dari putri perempuan. Gontor pertama putri. Jadi waktu itu kaget loh ternyata bisa. Iya, langsung menjadi kayak inspiratif bagi santriwati sama wali santrinya. Pokoknya bisa gitu perempuan untuk menjadi profesor dari Pondok Gontor seperti itu. Sudah jadi keynote speaker di sana Pak.
Itu dampak iringannya. Iringannya seperti itu kebanggaan. luar Iya, biasa. dan juga di lingkungan fakultas sendiri gitu ya, nggak pernah ngelihat prosesnya gitu, tahu-tahu ujuk-ujuk ya? iya, dan kok cepat ya, iya, seperti itu. Jadi akhirnya menginspirasi, berarti dosen-dosen muda itu bisa seperti itu, nggak menunggu usia berapa gitu, asal memenuhi syaratnya bisa. Betul. Prof Muhid, ya. Anda sebagai seorang profesor psikologi pendidikan, ya. Nah, apa yang menjadi perhatian dan hal yang menarik dari psikologi pendidikan saat ini bagi Prof Muhid? Ya, terutama pasca pandemi dan di era revolusi digital. Kebetulan naskah pengukuhan saya itu yang kemudian jadi buku, yaitu Heutagogi, di mana pendekatan psikologi ya, tentang bagaimana belajar di era revolusi digital itu harusnya menjadi perhatian para pihak, karena ini belum banyak diteliti, belum banyak dibahas. Meskipun di luar negeri sudah tahu bahwa era sekarang ini tantangannya luar biasa, bagaimana belajar di era digital ya, semuanya serba digital, kemudian pengaruh informasi yang tak terbendung, pengetahuan itu luar biasa bisa didapat dan dengan mudahnya, apalagi seiring dengan AI ya. Nah, itu tentu perilaku belajar, perilaku bagaimana mengembangkan diri itu berbeda dengan dan dampaknya nanti bagaimana kita proses pengajaran. Itu kajian saya sekarang ini seiring dengan tantangan dan saya masih proses riset. Digitalisasi di pendidikan ya. Di pendidikan. Jadi kan profesornya waktu COVID ya, Prof? Iya, COVID betul. Di masa COVID, jadi itu COVID ini membawa berkah. Membawa berkah, salah satunya guru besar. Iya, bisa menulis. Bisa menulis. Ya. Jadi saat itu kan ini unik ya. Jadi Iya. kadang-kadang ya bukan berarti itu musibah itu kemudian kita musibah lagi, tidak. Tapi hikmah yang saya rasakan saat itu kan harus di rumah dan hanya fokus ngajar online. Kemudian di situ sampai saya itu pernah semacam flow ya, insight ya. Itu 1 minggu itu bisa 3 artikel misalkan. Ya, itu ya teman-teman, 1 minggu 3 artikel. Dengan draftnya, tapi proses tapi kalau proses submit ke publishnya kan proses ngikuti jurnal, dan itu semacam insight gitu, bisa gitu. Iya, oke, luar biasa. Profila sebagai profesor yang kepakarannya di sosiologi hukum Islam. Benar. Nah, apa yang menjadi fokus kajian yang mengantarkan Prof Ila untuk menjadi guru besar di jabatan akademik tertinggi ini? Sama dengan Prof Mufid ya, Prof Muhid. Jadi waktu itu kan berkaitan dengan pandemi. Tulisan tentang pandemi itu ternyata banyak. Jadi kita bisa fokus ya waktu itu sama teman-teman mahasiswa itu kita meneliti. Jadi ada beberapa judul tulisan saya tentang pandemi COVID-19 itu. Nah, termasuk tentang pekerja perempuan dalam memenuhi ekonomi pada masa pandemi COVID. Kan rata-rata suaminya ada yang dipecat, ada yang Nah, itu kan ada pengaruh sosial masyarakat. Sedangkan hukum kita itu kan sifatnya dinamis. Nah, ini kan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masyarakat ketika mereka terdampak daripada COVID-19 itu. Kemarin yang jadi usulan pertama itu tulisan yang itu tentang perempuan bekerja pada masa pandemi COVID, perspektif makosid syariah. Ya, wah ini cocok sekali dengan Women Wise kita. Women Wise Lingkar Gagasan Perempuan. Ya. Ini yang terakhir, Prof. Mohon nih kita yang masih di luar sana, yang masih dosen 4A, 4B, 4C, atau yang masih asisten ahli, lektor kepala, ini kita mohon nasihat karir. Nah, untuk beliau-beliau, untuk teman-teman agar semangat bersegera untuk mengabdi benar-benar ya, memberikan sumbangsi kepada institusi tercinta. Kalau menurut saya, teman-teman semua sebetulnya bisa menjada wajada, dan sebetulnya halangannya adalah pada diri teman-teman sendiri. Itu halangan, dan modalnya juga dari teman-teman semua, dari diri teman-teman semua, karena kesempatan untuk meniti karir itu sebenarnya dari diri sendiri gitu ya. Lingkungan hanya menguatkan saja, kesempatan banyak itu bisa diciptakan, dan tentu kepercayaan diri itu menjadi penting, karena
terutama jabatan fungsional tertinggi guru besar itu kan yang paling yang selama ini menjadi itu adalah menulis artikel jurnal. Nah, tentu harus ada target setiap semester, misalkan penelitian apa yang harus dilakukan, karena tidak ada artikel yang baik yang layak dipublikasi jika tidak ada riset yang baik. Nah, gitu. No research, no publication. Nah, itu. Sehingga teman-teman semua, terutama yang lektor kepala, target semester ini penelitian tentang apa dan harus dipublikasi. Penelitian yang baik akan menghasilkan artikel yang baik tentunya. Gitu. Kalau dari saya itu aja. Oke, terima kasih Prof. Ya. Prof Vina, Monggo. Ya, betul. Jadi ketika sudah waktunya naik pangkat, urus naikkan pangkat itu. Bagi yang belum doktor, silakan lanjut doktor. Bagi yang sudah 4C atau sudah memenuhi guru besar, silakan urus guru besarnya. Jika kurang artikel, silakan tulis gitu ya. Jadi kadang kita publikasi ilmiah itu, setiap artikel kita itu punya cerita. Biasanya ya, entah ini cerita proses publikasinya, proses penelitiannya, itu pasti punya cerita yang berbeda-beda. Itu gagal berkali-kali. Iya, itu memang. Jadi kita itu perjalanannya tentu tidak mulus ya, ada prosesnya ya. Nah seperti itu. Jadi kalau dari saya itu maju terus pantang mundur, itu saja. Ya. Oke, baik, terima kasih Prof atas hadirnya dan pencerahannya yang luar biasa untuk teman-teman, dan menyemangati untuk para dosen yang masih di asisten ahli, lektor dan lektor kepala. Pemirsa Women West Lingkar Gagasan Perempuan, Profesor, gelar yang tersemat di pundaknya bukan hanya sekedar tanda kehormatan. Tugas mulia membuka cakrawala dunia telah menantinya. Tak usah menunggu usia senja. Ranumnya usia akan semakin menyegarkan nalar kritis hasanah pengetahuan. Saya Lili Huriah, mohon undur diri. Simak terus Women West Lingkar Gagasan Perempuan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sama-sama. Terima kasih. Luar biasa.